Hello guys, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film Tower Heist. Film ini bercerita tentang sekumpulan orang yang berencana untuk merampok sebuah mobil emas dari sebuah apartemen mewah. So gimana ceritanya? Gak usah lama-lama, yuk langsung masuk aja ke filmnya guys. I can't! Listen to me! No! Take your hand! Josh adalah manajer dari bangunan mewah bernama The Tower. Bangunan tersebut dihuni oleh orang-orang yang paling kaya di Amerika. Josh memiliki hubungan dekat dengan Shaw, pebisnis kaya yang tinggal di lantai paling atas The Tower. What the hell would I do without you? Seperti biasa, Josh langsung turun ke ruang staf untuk mengatur segala keperluan penghuni The Tower. Ia mulai memberi instruksi pada para staf agar semua berjalan dengan lancar. Namun tak lama, sebuah telepon berdering. Hey, shush! Everybody shush! Ternyata itu berasal dari telepon seorang staf baru bernama Enrique. Josh pun memberitahunya bahwa semua staf di The Tower dilarang membawa handphone. Ia mengenalkan beberapa ruang tempat kerja dan memberitahu Enrique bahwa staf di The Tower tak boleh menerima uang tip. You guys split up the tips. We don't. We never take tips at the tower. Josh kemudian dipanggil ke ruang atasannya. Ia disuruh untuk mengusir seseorang bernama Fitzhugh karena telah mengalami kebangkrutan dan memiliki reputasi buruk pada bank. Josh pun datang ke apartemen Fitzhugh. Ia menyuruh Fitzhugh untuk bersiap keluar dari The Tower besok. Namun Fitzhugh memohon perpanjangan waktu pada Josh karena ia tidak memiliki tempat tinggal lain selain di The Tower. Josh pun memberi waktu 1 minggu agar Fitzhugh bisa pergi dari The Tower. Malamnya, Josh berjalan pulang bersama Lesler, satpam dari The Tower. Lesler yang sudah tua bercerita bahwa ia akan pensiun pada akhir tahun dan seluruh uang pensiunnya akan ia gunakan untuk berkeliling dunia. Keesokan paginya di The Tower, beberapa pria bersenjata turun dari mobil. Lesler dan Josh menyangka bahwa The Tower akan segera dirampok. Josh segera mengirim kode hitam pada semua staf. Ia memantau pergerakan orang-orang bersenjata tersebut dari CCTV. Josh pun sadar bahwa orang tersebut bukan ingin merampok The Tower, melainkan mereka akan menculik Shaw. This isn't a robbery, it's a kidnapping. It's a kidnapping! Call 911! Hey, stop! FBI, show me your hands. Ternyata aksi tersebut bukan suatu penculikan, melainkan itu adalah usaha melarikan diri karena Shaw diketahui telah terjerat kasus penggelapan uang. Josh kemudian mengumpulkan staf dan memberi informasi bahwa Shaw telah ditangkap karena penggelapan uang. Semua staf terancam tidak mendapat dana pensiun karena Josh telah menginvestasikan semua uang pensiun staf pada Shaw. Semua staf merasa kecewa pada Josh karena telah menggunakan uang pensiun mereka tanpa izin. Shaw yang telah selesai di sidang diberi hukuman penjara rumah dan dikembalikan di apartemennya di The Tower. Hemingway Boulevard in Astoria when I was a kid. Di tengah apartemen Shaw, terdapat sebuah mobil Ferrari antik yang berharga jutaan dolar. Mobil tersebut adalah properti favoritnya. Agen Claire menanyakan pada Josh mengapa ia tak marah pada Shaw, padahal semua uang pensiunnya dan para staf telah dirampas oleh Shaw. Claire mengatakan bahwa Josh adalah pria pengecut yang tak punya nyali. Malamnya, Josh pulang ke rumah dan melewati tetangganya Slide yang sedang ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian. You see Rita, tell us to call her brother! Rita? Yeah, her brother the Sementara itu, Lesler yang sudah hampir pensiun menjadi depresi karena uang pensiunnya telah tiada. Ia mencoba untuk bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta. Josh yang mengetahui hal tersebut segera menjenguk Lesler di rumah sakit. Ia merasa sangat bersalah karena kini Lesler yang sudah tua dan hampir pensiun tidak mendapat uang pensiunnya. Josh pun berjanji pada Lesler bahwa Shaw akan membayar kembali uang pensiun mereka sepenuhnya. You back every penny. I promise. Josh ditemani Charlie dan Enrique mendatangi kamar Shaw.
Mereka berpapasan dengan Fitzhugh yang telah diusir dari apartemennya. Mereka kemudian naik ke ruangan Shaw dan menuntut Shaw untuk segera mengembalikan uang pensiun staf. Josh yang kesal meluapkan kemarahannya dengan memecahkan kaca mobil kesayangan Shaw. Gosh, this line in Michigan right now. Nice. Here you go. Josh, don't. Ooh! Ah! Karena hal tersebut, Josh dan teman-temannya pun dipanggil oleh atasannya. Mereka semua dipecat karena telah melakukan pelanggaran pada Shaw. Mereka juga dilarang untuk mendekati The Tower seumur hidup. Charlie pun menjadi marah pada Josh karena telah membuatnya dipecat. Charlie ternyata memiliki istri yang sedang mengandung, dan kini ia bingung untuk membayar biaya persalinan istrinya. Josh kemudian pergi menemui agen Claire dan memberi dokumen aktivitas Shaw. Namun polisi ternyata telah memiliki dokumen tersebut. Kini kepolisian sedang mencari kemana uang penggelapan Shaw disembunyikan. Josh diam-diam menyelinap ke ruang kantornya di The Tower untuk mencari petunjuk. Ia menemukan sebuah catatan tentang pembelian berangkas untuk Shaw. Josh yakin bahwa berangkas tersebut telah dipakai untuk menyembunyikan uang dengan jumlah besar. Josh pun mendatangi temannya satu persatu, mulai dari Enrique, Fitzhugh, dan Charlie. Ia merencanakan untuk merampok apartemen Shaw. Ia yakin bahwa Shaw menyembunyikan uangnya di dinding tengah ruang apartemennya. Ia tahu karena dulu Shaw pernah merombak ruangan tersebut habis-habisan. Namun dinding tersebut adalah satu-satunya tempat yang dilarang untuk dirombak oleh Shaw. Terakhir, Josh menjemput Slide, pria kulit hitam tetangganya yang sebelumnya ditangkap polisi karena pencurian. Ia yakin bahwa Slide sudah berpengalaman mencuri dan bisa membantunya dalam melakukan pencurian di apartemen Shaw. Mereka kemudian berkumpul di sebuah mall. Slide pun menyuruh setiap orang untuk berlatih mencuri di mall tersebut. Live with it a little first. Ternyata mereka semua berhasil mencuri. Slide yang cukup terkesan pun bersedia membantu mereka untuk melakukan perampokan besok. Mereka pun mengadakan rapat untuk merencanakan rute perampokan. Namun agen Claire tiba-tiba datang. Ia memberitahu Josh bahwa Shaw akan menuntutnya karena telah merusak mobil kesayangannya. Shaw akan membatalkan tuntutan dengan syarat Josh harus meminta maaf dengan tulus padanya. Josh pun datang menemui Shaw. Ia meminta maaf dan menyesal pada Shaw karena telah marah dan merusak mobilnya. Keesokan harinya, mereka melihat berangkas yang Josh yakini adalah tipe yang sama dengan yang akan mereka temui di apartemen Shaw nanti. Slide merasa berangkas tersebut terlalu kokoh dan tak bisa ia tembus. Ia membutuhkan seseorang yang ahli dalam membuka berangkas. Josh pun mengundang Odessa untuk bergabung dengan kelompoknya. Keluarga Odessa adalah tukang kunci yang sangat handal. Keesokan harinya saat mengawasi The Tower, mereka melihat Charlie yang keluar dari The Tower. Josh pun menghampirinya. Ternyata Charlie telah dipanggil ke The Tower dan ditunjuk sebagai manajer baru menggantikan Josh. Kini rencana Josh mulai berantakan. Salah satu anggota tim perampokannya kini malah beralih menjadi musuh. Keesokan harinya, rencana pun dimulai. Slide ternyata berniat jahat. Ia berniat untuk melakukan perampokan sendiri dan mengambil semua uangnya. Rombongan Josh juga langsung masuk ke dalam The Tower dan menuju apartemen Shaw. Dinding pun diruntuhkan dan mereka benar-benar menemukan sebuah berangkas. Namun Slide ternyata sudah berada di sana dengan pistolnya. Beruntung, Odessa berhasil membuat Slide tunduk. Have a choice. I brought my own gun. Put your shit down. Bitch on the ground! We had a plan! Di tempat lain, agen Claire yang membawa Shaw mulai sadar bahwa dirinya telah ditipu. Ia curiga bahwa Josh telah memalsukan surat panggilan pengadilan dan sedang merampok apartemen Shaw saat ini. Odessa telah berhasil membuka berangkasnya. Namun berangkas tersebut ternyata kosong. Pertikaian pun terjadi dan sebuah peluru mengenai mobil Ferrari Shaw.
Mobil tersebut ternyata terbuat dari emas murni. Ternyata selama ini Xiao menukar uangnya menjadi mobil yang terbuat dari emas, yang mana hal tersebut tak akan dicurigai oleh siapapun. Josh berencana untuk membawa mobil tersebut secara utuh keluar dari hotel. Mobil dikeluarkan dengan sebuah tali baja dan mereka kabur dengan menuruni tali mobil. Fitzhugh yang berusaha menarik mobil malah terbawa angin dan membuat dirinya tergantung. Saat Fitzhugh hampir terjatuh, Charlie tiba-tiba datang dan menolongnya. Charlie memutuskan untuk kembali ke dalam kelompok dan membantu mereka membawa mobil emas tersebut. Mobil berhasil dibawa masuk ke dalam lantai yang lebih rendah. Sekarang mereka harus menemukan cara untuk mengeluarkan mobil tersebut dari The Tower. Josh menemukan sebuah kantung di dalam mobil yang berisi daftar orang yang telah ditipu oleh Xiao. Seorang nenek tiba-tiba datang dan meminta Josh untuk membawa anjingnya jalan-jalan. Charlie pun menerima anjing tersebut agar sang nenek bisa cepat pergi dan menyelesaikan perampokan. Mereka pun menurunkan mobil dengan memasukkannya ke atap lift. Saat lift perlahan turun, lift tiba-tiba kembali naik ke atas. Agen Claire dan Xiao ternyata masuk ke dalam lift di bawah mereka. Josh yang terjebak di lift langsung menelpon Lesler agar ia mengendarai sebuah truk dan mengalihkan perhatian agen Claire. Agen Claire yang termakan umpan pun menjadi heran karena mobil Ferrari Xiao berukuran besar dan tak seharusnya menghilang begitu mudah dari dalam The Tower. Mereka yang dicurigai ikut dalam perampokan pun ditangkap satu persatu oleh FBI dan dibawa ke kantor polisi bersama dengan Xiao. You have the right to remain silent. Anything Hands. Show your rest. Smart. Di dalam mobil polisi, Josh memberitahu Xiao bahwa ia telah menemukan buku catatan penipuan Xiao dan akan menyerahkannya ke polisi. Xiao pun meminta Josh menyerahkan buku tersebut dan ia akan memberi Josh uang 10 kali lipat dari harga mobil yang Josh curi. Namun sayangnya, staf di The Tower punya aturan tidak boleh menerima uang tip. I'm very sorry, Mr. Shaw, but we don't accept tips at the tower. Dalam interogasi, Josh menawarkan untuk memberikan buku bukti penipuan Xiao pada polisi, namun dengan syarat ia dan seluruh rekannya harus dibebaskan. Polisi pun menyetujui syarat membebaskan rekan Josh, namun Josh sendiri tidak bisa dilepaskan karena ia menjadi dalang dari pencurian tersebut. Ternyata, Slide yang tidak tertangkap polisi telah menaruh mobilnya di balik kolam renang apartemen Xiao. Mereka mempreteli mobil tersebut dan mengirimkan seluruh bagian pada staf sebagai ganti uang pensiun. Josh akhirnya dihukum penjara selama 2 tahun, sementara Xiao dihukum penjara seumur hidup. Dan film pun berakhir.